Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana kita akan lebih fokus ke altcoins. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa, gua akan ingatkan lagi salah satu cara terbaik dan termurah untuk mendukung TCI adalah dengan mempost bentar videonya dan like our video. Bisa juga share ke teman-teman lo yang udah bosan sama pandangan pasti-pasti ya. Karena kita bukannya punya market, jadi sebenarnya nggak ada yang pasti. Nah, daripada kayak gitu, mendingan kita tularkan pemahaman anti-deterministik kita ya. Oke, sebelum kita mulai, gue bilang thank you dulu ya. Tadi banyak banget yang komen. Thank you banyak yang ngedukung. Ya lagi-lagi gini, kadang-kadang gue suka ini aja, suka enak gitu, enak sedikit gitu ya. Mual kalau bahasa Indonesianya ya, mual sedikit lah gitu ya. Kok enak banget gitu orang kadang-kadang ngomong, wah gara-gara lu nih gue nggak akumulasi. Lah kok bisa? Gue aja yang punya channel akumulasi. Kalau lu nggak akumulasi berarti kan salah sendiri gitu. Nah itu jatuhnya lagi ke apa? Ya simple, tidak mau bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Nonton setengah-setengah. Mending nonton, gue curiga cuma baca thumbnail gitu. Nah lagi-lagi ya. Sedikit banget dan gue sekali lagi thank you bagi para subscriber kita yang udah loyal dari dulu dan yang udah bareng-bareng nih, terutama yang udah bareng-bareng dari 2022 nih. Gue yakin lu dari 2022 ini banyak diketawain ya. Oh gila, beli BTC, buat apa beli BTC? Katanya bakal turun lagi. Oh bukannya katanya BTC mau ke nol ya? Oh bukannya BTC scam ya? Ya, buat lu yang akumulasi di sini ya pasti telinga lu panas lah, gue inget banget lah. Ya gue bikin konten di sini aja dimakiin mulu gitu ya, dibilangnya wah, tau dari mana lu? Pasti ke 10.000, pasti ke 1.000. Malah dulu ada sempet di sini ya, yang mengaku-ngaku nabi finansial bilangnya BTC pasti ke nol, fundamental nol, makan ETF spot nih. Jadi lagi-lagi ya, buat lu yang udah dari awal sini pasti udah ngerasain ya. Nggak enaknya investasi kripto. Jadi jangan seenak udel ngomong buat orang yang dapat sini tuh, oh lu hoki ya, hoki pale lu ya, capek beli di sini, telinga kayak panas banget tuh ya diomongin orang terus setiap kali setiap kali bahas kripto, oh bukannya kripto lagi turun ya, ya. Tapi ya selamat buat lu yang beli di masa-masa paling menyebalkan di sini, ya sekarang udah profit ratusan persen, cuma pure di Bitcoin aja ratusan persen. So sekali lagi, congrats ya. Nah, jangan lupa hari ini akan keluar beberapa data penting dari US ya. Yang pertama akan ada existing home sales ya. Harapan kita kalau kita pengen kripto naik tentunya ya. Harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi. Sementara crude oil inventories harapan kita dia lebih tinggi daripada ekspektasi. Sekali lagi, itu kalau kita pengen kripto, ya bukan kripto lah lebih tepatnya ya, korelasi langsung ke indeks dolar. Kalau kita ingin indeks dolar melemah. Tapi kalau kita pengen indeks dolar menguat, berarti kebalikannya ya. Nah, yang menurut gue bahkan lebih penting lagi adalah nanti subuh jam 1 pagi akan ada FOMC meeting ya. Let's see Jerome mau ngapain nih, apakah dia akan merusak market atau tidak ya. Seperti yang gue bilang, dan beberapa dari para subscriber juga yang komen, gue lupa namanya sayangnya ya. Ya pusing ya, banyak soalnya yang komen ya. Jangan percaya sama Bang Jerome katanya ya, suka bohong. Ya ada benernya ya. Kemarin juga ada yang sempat ngomong, gila bang gue ngecek datanya bener, 2019 Juni Jerome Powell bilang, oh kita tidak akan meningkatkan interest rate sampai 2020. Julinya bukan meningkatkan, tapi tidak akan menurunkan interest rate sampai 2020. Julinya turun gitu. Jadi ya lagi-lagi ada benernya sih FOMC, karena dia ngomong, bang sebenarnya kita harus dengerin gak sih FOMC katanya bisa begitu 2019. Ya tetap harus dengerin, karena apa yang dikatakan di sini bisa mempengaruhi market secara short term. Yang long term adalah kebijakannya menurut gua. Jadi dipantau aja, bisa mengguncang market juga. Tetapi sekali lagi yang menjadi kunci utama untuk long termnya adalah kebijakannya. Kapan actually diturunin gitu. Dan apakah turunnya itu gara-gara krisis dulu atau resesi atau bukan gitu. Kalau turunnya gara-gara resesi, krisis, marketnya itu ekonominya udah ngejam, ya sudah, kemungkinan besar kita turun dulu. Tapi kalau bisa soft landing, maybe kita bisa lanjut ke atas. Karena gini, gue bilang maybe kenapa? Karena gue belum punya datanya. Data yang gue punya adalah the Fed setiap kali bilang mau soft landing, itu hard landing. Gitu. Dari yang data yang kita punya ya, yang korelasi sama Bitcoin. Kalau S&P ada, itu kan S&P udah berapa lama, udah 100 tahun lebih ya.
S&P kayaknya 100 ya. Dow Jones yang udah pasti ratusan tahun ya. S&P gue lupa tepatnya berapa lah. Nasdaq muda, ini belum, udah yakin belum 100 tahun itu ya. Nah, jadi gitu untuk besok ya, subuh jam 1 pagi kalau mau begadang nungguin silahkan boleh. Udah gitu nanti akan ada initial jobless claim juga, ada S&P Global US Manufacturing PMI, ada S&P Global Services PMI, dan juga new home sales. Jadi besok literally packed to the brim ya. Penuh banget ya jadwal-jadwal data-data penting dari US. Jadi siap-siap besok mungkin market akan ya bergejolak ya. Wave-nya besar. Kemana? Ya lagi-lagi bukan dewa. Kita tidak tahu. Harus tunggu aja marketnya. Gua bukan cucunya Jerome Powell. Nggak tahu dia mau ngomong apa besok ya. Tapi yang penting apa? Siap dengan semua possibility-nya. Lagi-lagi itu adalah paham utama dari TCI. Lu siap ke arah manapun. Begitu. Ya kalau udah siap ke arah manapun, ya udah gitu ya. Ada orang bilang, wah kalau gitu caranya lu nggak pernah salah dong bang. Ya lu maunya gimana? Maunya salah gitu. Ya buat apa salah gitu. Justru kita sebagai seorang trader harus siap gitu. Jadi ya kita nggak salah. Kita udah siap dengan semua skenario gitu ya. Nah selanjutnya sih indeks dolar dan kawan-kawan sih ya masih deket-deket lah ya. Indeks dolar di situ-situ aja. Bitcoin dominance lanjut lagi turun ya. Tetapi ya lagi-lagi untuk Bitcoin dominance ini masih enigma ya. Apakah ya ini sebenarnya udah ngetis kita lama banget nih dari Januari 2024 ya, udah berapa bulan nih. Kemarin kena EMA 200 sempat di bawah, naik lagi ya. Lagi-lagi ya setiap cycle ke cycle pasti ada yang kita pelajari baru. Hal yang baru gue pelajari di cycle ini adalah mungkin selain EMA 200 patokannya bisa juga ya QT dan QE ya. Sekarang masih dalam kondisi QT di mana interest rate itu masih tinggi ya, belum turun-turun, dan balance sheet itu masih terus turun ya. Jadi balance sheet masih terus turun dan interest rate masih tinggi. Ya, masa-masa QT seperti ini ya, gue belajar dari Ben Cowen ya, itu salah satu content creator yang gue suka banget, tapi kayaknya di Indo mungkin gak akan populer karena bahasanya teknis dan data banget gitu, bisa sejam isinya data semua ya. Ya tapi ya memang gue orangnya suka data, jadi ya mungkin cocok gitu. Jadi ya di sini gue tuh ngunyahin gitu buat lo ya. Nah jangan ngunyahin deh, gileh ya kalau jijik gitu ngunyahin. Nyuapin deh ya, jangan minta dikunyahin gitu. Makanya harus belajar juga sendiri gitu. Nah, di masa-masa interest rate tinggi dan balance sheet turun, itu adalah masa-masa di mana Bitcoin dominance akan mendominasi gitu. Kita bisa di sini di daily lihat, wah, lihat, menguat terus. Mirip-mirip kayak di sini, sama kayak di daerah sini nih. Nah, masa-masa QT ya Bitcoin yang mendominasi gitu. Jadi ya itu salah satu yang harus kita pertimbangkan ya. Dan ya yang sekali lagi gue ingatkan, kalau lu males TA, males baca data, tidak berarti yang lu males itu tidak ada begitu. Jadi kalau malas ya bilang aja males gitu. Jangan bersembunyi misalkan wah TA bisa salah. Iya, siapa yang bilang TA bisa siapa yang bilang TA nggak mungkin salah gitu ya. Tapi ya sama aja kayak lu bilang gini, wah ngapain naik mobil, banyak yang kecelakaan. Iya, tapi kalau lu pakai mobil lu bisa pindah dari poin A ke poin B dengan sangat cepat. Gitu, tinggal lu makainya aja bener atau enggak. Kalau makainya serampangan, mau mobil bagus pun akan terguling gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk Bitcoin, lagi-lagi PR-nya adalah 70.000, apakah dia bisa bertahan nggak di situ ya. Dan kalau kita ngomongin soal setup ya, sebenarnya ya ini udah ada posisi long sebenarnya, tapi itu besok lah kita update-nya di DCWT1 ya. Kita lihat lah daily close-nya di mana ya. Untuk PR-nya kalau kita pengen dia stay bullish secara TA ya, nggak pakai fundamental. Kalau fundamental gue udah bahas, Jerome tiba-tiba ngomong hal yang aneh ya, ini market bisa bisa benar-benar random aja gitu, kayak sama aja kayak lu pakai mobil, terus hujan nih gitu ya, hujan lebat, lu ngebut. Nah ya udah, tinggal kita lihat aja nanti kalau dia sampai hilang kontrol ya, lihat jatuhnya kemana aja gitu ya. Nah selanjutnya kalau kita lihat di sini udah ya, secara makronya udah. Untuk hari ini tuh rosternya adalah Solana, Res, ini banyak yang request ya, Arbitrum, Render, dan Outlier ya.
Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dan gak kerasa, Gate.io sudah berumur 11 tahun, berarti dari 2013. Banyak yang gak sadar, sebenarnya Gate.io ini salah satu exchanger kripto yang OG ya, udah sangat tua ya. Ya at least dalam kripto industri ya, karena Bitcoin aja baru dari 2008-2009 technically speaking ya. Nah, di sini tentunya di ulang tahun ke-11-nya mereka mengadakan event ya. Eventnya apa aja? Ada berbagai macam hal yang kita bisa dapatkan ya. Kita ambil contoh. Pertama di sini itu akan ada ini kita bisa mendapatkan anniversary gifts ya. Di sini dengan kita send greetings ya, kita login ke event page ya, lalu send anniversary team greetings untuk ke Gate.io dari edit box. Dan semakin banyak likes ya, semakin besar juga chance kita untuk memenangkan exclusive merch ya. Seperti contoh di sini ada Gate.io mechanical keyboard atau mouse combo. Ini dari 1 sampai 5 greetings yang most like ya. Top 1 sampai 5, lalu top 6 sampai 15 lu bisa mendapatkan skateboard dan baseball cap. Dan terus ya, di sini ada sports bottle, t-shirt, dan seterusnya. Detailsnya seperti ini requirement-nya ya. Lu top 1 sampai 5, 6 sampai 15, dan seterusnya. Yang kedua adalah claim anniversary merchandise lagi dengan cara login ke event page-nya. Lalu user punya satu chance untuk draw exclusive merch ya. Dan tentunya buat ikut di sini harus deposit no less than 500 USD ya, dan hold at least 11 days ya, sesuai dengan ulang tahunnya 11 tahun. Ini lu holdnya cuma 11 hari aja, nggak usah 11 tahun ya. Nah, di sini lu bisa memenangkan berbagai macam hadiah seperti iPhone 15 Pro Max, ada MacBook, dan iPad. Tapi ini bentuknya apa? Ini lucky draw ya. Jadi buat lu yang depositnya tidak kurang dari 500 USD dan hold selama minimal 11 hari, lo bisa memenangkan kemungkinan untuk yang mendapatkan itu iPhone 15 Pro Max, MacBook, dan seterusnya. Selanjutnya ada juga play rivalry game ya, di mana kita bisa feast on 100,000 USD treats ya, dan banyak lagi. Di sini bahkan ada juga diskon untuk anniversary deposit dan seterusnya. Buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah, apalagi buat lo yang belum punya akun di Gate.io, karena tentunya ada berbagai macam hal yang kita bisa lakukan di sini, mulai dari beginner sampai ke advance. Jangan lupa untuk trade di Gate.io. Yang pertama kita masuk dulu ke Solana. Untuk Solana dia buy limit pertama jebol ya. Jadi yang sekarang tersisa adalah buy limit kedua di 169,63 dan buy limit ketiga boleh pilih EMA 20 atau 50 karena sekarang masih berdekatan. Mungkin kalau udah makin ke atas kita bisa pilih EMA 20 ya. Jadi di antara 156 sampai 154. Pilih sendiri ya. Untuk posisi futuresnya, retest pertama sudah terjadi di 181,33. Kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close dari Solana di bawah dari 181,33, kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini. Retest kedua kebuka langsung posisi shortnya. Dan target TP kita di angka 169,63. Untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 161 kebalik ya, kalau 61 gila banget nih. 169,63. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 181,33. Next kita masuk ke RES. Untuk RES ini satu token yang waktu itu launch pool di Binance ya. Mulai terbentuk suatu price range di 0,10 sampai 0,19 begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini strukturnya itu kurang lebih kebentuk ya dari 16 sampai 20 Mei lah sini ya. Nah, kebentuk satu struktur support. Kemarin retest pertama di EMA 20 ya. Nah, mungkin setup yang kita bisa pertimbangkan adalah kalau sampai terjadi retest kedua di EMA 20 pada hari ini, kita bisa buka posisi short dengan target TP. Kalau lu mau agresif boleh di 0,10. Tapi kalau mau lebih konservatif boleh di struktur resisten yang ya technically resisten sih, tapi cuma bentar banget gitu ya, cuma bentar banget. Jadi makanya boleh buat jadi target TP aja di 0,1142 ya. Itu kurang lebih untuk setup posisi shortnya. Untuk posisi longnya retest 1, retest 2 di 0,10. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita boleh di EMA 20. By that time kayaknya udah lebih turun, atau boleh di struktur sini ya di 0,1294 yang masih sebenarnya under construction sih. Makanya kalau dia turun baru kita bisa jadiin resisten itu ya.
Untuk posisi spot, gue pribadi mungkin untuk RES ini secara market cap masih belum terlalu gede ya. Jadi dan juga baru listing seperti biasa, satu aset yang baru listing itu punya resiko catching a falling knife begitu ya. Ini struktur belum terlalu solid. Jadi masih ada kemungkinan bisa gini nih. Nah, gitu. Not good. Kayak Manta deh, paling gampang lu cek aja. Catching a falling knife, contoh TA paling jelasnya tuh Manta gitu ya. Udah jebol struktur, udah langsung terjun payung ya. Dibantu kalau nggak salah sama dia ada banyak token unlock juga. Jadi fundamental dan TA-nya not doing good ya. Nah, jadi untuk RES, spotnya mungkin skip dulu aja. Pertimbangkan untuk posisi futuresnya dulu aja karena mulai ada price range begitu. Next ke Arbitrum. Untuk Arbitrum dia reclaim EMA 50. Jadi untuk posisi spotnya geser. Buy limit pertama di 1,15 yaitu EMA 50. Buy limit kedua di 1,03 yaitu EMA 20. Dan buy limit ketiga di 0,97. Itu untuk posisi spot di ARB atau Arbitrum ya. Retest 1, retest 2 di EMA 50. Kita bisa buka posisi long. Target TP-nya bisa di 1,32 atau kalau lu mau konservatif banget ya bisa juga di sini. Ini technically speaking struktur yang di retest sebenarnya ya. Kita pasang aja dulu di sini, takut lupa gua. Yes, di sini. Di 1,2168 begitu ya. Untuk posisi shortnya kalau lu mau, hari ini kalau terjadi retest kedua bisa posisi short ya, tapi ya nggak tahu nih, kita lihat apakah dia akan ada retest nggak ke sini. Tapi intinya kalau sampai hari ini terjadi retest kedua di 1,216 kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA 50 ya. Next kita masuk ke render. Untuk render dia terjadi retest 1, retest 2 di 11,27 ya. Artinya kita sudah punya posisi short. Dan posisi short kita ini target TP-nya bisa di EMA 20. Kalau mau lebih agresif boleh di 9,85 ya. Nah, itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 11,27 ya. Itu untuk posisi futures. Posisi spotnya buy limitnya itu kalau nggak salah jadi ya berarti yang pertama di EMA 20 ya. Yang pertama di EMA 20 di 10,32 dan buy limit kedua di 9,85, buy limit ketiga di 9,29. Itu untuk posisi spot di render ya. Nah, untuk posisi selanjutnya adalah di outlier. Untuk outlier kemarin lusa atau kemarin atau kapan gue bahas ya. Retest 1, retest 2 sudah terjadi di struktur 0,34. Artinya kita sudah punya posisi short. Dan target TP kita di EMA 20 sudah kena. Artinya kita profit ya 2,5%. Not bad ya. Nah, untuk posisi longnya sayangnya kemarin kan baru reclaim nih. Ya kita lihat nih, kalau sampai besok pagi daily close dari outlier di atas dari EMA 20, kita bisa pertimbangkan limit posisi long, retest kedua di EMA 20. Nah, kebuka posisi longnya dan target TP di 0,3417 ya. Itu untuk posisi futures. Posisi spotnya buy limit pertama di EMA 20 sedang di retest sekarang, dan buy limit kedua which is yang sekarang jadi terakhir sih ya di 0,30. Itu untuk posisi spot di outlier ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT kita pada hari ini, seperti biasa gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.